Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan sehingga kita semua masih ada dalam keadaan baik sampai saat ini. Untuk kekuatan, untuk nafas hidup, untuk berkat-berkat lainnya yang Tuhan berikan bagi kita. Di saat ini kita akan belajar dari teladan dan kisah hidup Petrus melalui pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Namun sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hamba yang akan memberitakan maupun kami semua yang mendengar dapat memahami dan mengerti firman ini dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 yang berkata demikian, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Katanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu kepada orang lain dan mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi Tuhan, Simon Petrus memiliki nama sebenarnya Simon. Petrus dalam bahasa Yunani atau Kefas dalam bahasa Aram adalah nama yang diberikan oleh Yesus. Kita dapat lihat itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 42. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas atau Petrus." Petrus artinya batu karang. Yesus memberikan nama ini atau menambahkan nama Petrus pada Simon sebagai bentuk harapan bahwa Petrus akan kokoh seperti batu karang, bahwa melalui Petrus Yesus akan membangun atau mendirikan jemaatnya. Namun Bapak Ibu, jika kita membaca Lukas pasal 2 ayat 54 sampai 62, pada peristiwa penangkapan Yesus, kita dapat menemukan bahwa Petrus tidak menjadi batu karang. Petrus justru hadir sebagai seorang pengecut. Petrus yang tadinya berkoar-koar akan selalu ada bersama-sama dengan Yesus, justru mati-matian menyangkal Yesus. Bahkan 3 kali ia menyangkal Yesus. Itulah sebabnya setelah kebangkitan Yesus, Yesus berjumpa dan bercakap-cakap dengan Petrus. Dalam bacaan kita Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus. Ayat 15, 16 dan ayat yang ke-17. Pertanyaan ini hampir mirip, tetapi sesungguhnya tidak sama. Karena jenis kasih pada pertanyaan pertama dan kedua berbeda dengan pertanyaan yang ketiga. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada 4 jenis kasih. Yang pertama kasih agape atau kasih tanpa syarat, kasih yang murni,
seperti Allah mengasihi kita manusia. Yang kedua, kasih storge, kasih berdasarkan ikatan kekeluargaan, seperti kasih seorang ayah kepada anak. Yang ketiga ada kasih phileo, kasih berdasarkan hubungan persahabatan. Dan yang keempat kasih eros, kasih berdasarkan kisah romantis atau kasih antara suami dan istri. Menariknya ialah pada pertanyaan pertama dan kedua, Yesus menggunakan kata agape atau agapao. Simon, ianu agapais, me pleon tuton. Simon, apakah engkau agapao aku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih tanpa syarat, dengan kasih yang tulus? Terhadap pertanyaan Yesus ini, Simon menjawab, aku mengasihi. Tetapi kata kasih yang dipakai oleh Simon adalah phileo. Aku phileo engkau, atau aku mengasihi engkau sebagai seorang sahabat. Pada pertanyaan yang kedua, Yesus bertanya menggunakan kata agapo, tetapi Petrus masih menjawab dengan kata phileo. Dan pada pertanyaan yang ketiga ayat 17, Yesus justru mengganti kata agapo dengan phileo. Simon, apakah engkau phileo aku? Dan Petrus menangis mendengar pertanyaan Yesus yang ketiga. Yesus menurunkan tingkat kasih dari kasih agape kepada kasih phileo. Yesus menurunkan kualitas kasih untuk Petrus. Dan rupanya mendengar pertanyaan yang ketiga ini, hati Petrus menjadi sedih. Pada ayat yang ke-17 dikatakan, maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Kata sedih dalam Alkitab bahasa Yunani menggunakan kata lupeo. Lupeo itu bukan menggambarkan kesedihan emosional biasa, tetapi lupeo itu menggambarkan tentang kesedihan yang menyentuh hati yang terdalam, atau kesedihan yang berasal dari hati yang terdalam, yang biasanya membawa pada pertobatan, pada pemulihan, pada kesadaran akan kasih Allah. Petrus menyadari bahwa sampai saat itu ia hanya mampu mengasihi Tuhan dengan kasih phileo. Petrus menyadari bahwa ia hanya mampu mengasihi Yesus dengan kasih phileo. Itulah sebabnya ketika kesulitan datang, ketika nyawanya menjadi terancam, ia menyangkal Yesus. Pada kesedihan dan kesadaran inilah Petrus lalu menjawab Yesus dengan kasih agape. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku agapao engkau. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang tulus. Bapak Ibu, Petrus kemudian menjadi rasul yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ia memberitakan Injil secara luar biasa. Bahkan ia adalah rasul pertama yang memberitakan Injil kepada bangsa non-Yahudi. Dan menurut tradisi yang dicatat oleh Hieronymus, Petrus wafat dengan cara disalib, tetapi ia disalibkan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Petrus sang penyangkal ini menjadi orang yang memberi nyawa untuk memberitakan tentang Kristus. Persekutuan yang diberkati Tuhan, ada beberapa poin penting yang dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Yang pertama, tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau memperbaiki diri dan bertobat selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Petrus yang awalnya menyangkal Yesus diberikan kesempatan untuk bertobat, dan kesempatan itu dipergunakan dengan baik. Ia hidup untuk Kristus. Ia mempergunakan kesempatan untuk bertobat dengan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita mungkin pernah melakukan dosa. Kita hidup dalam kesalahan di masa yang lampau. Namun selalu ada kesempatan yang Yesus berikan supaya kita berbalik dan kembali kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu, persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Kita harus totalitas mengasihi Allah, karena Allah mengasihi kita dengan totalitas. Allah mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas. Karena itu kita harus berupaya mengasihi Allah dengan kasih yang maksimal. Jangan hanya di bibir menyatakan tentang kita mengasihi Allah, bukan hanya omongan, tetapi totalitas hidup, hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus mewujudkan kasih kita kepada Kristus.
Yang terakhir Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi Tuhan, melalui kebangkitan Kristus, kita semua dibebaskan dari dosa, supaya kita yang hidup tidak lagi hidup dalam dosa. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan hidup yang kuhidupi di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita yang kini hidup harus belajar hidup untuk Kristus. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan di saat ini. Kami belajar dari kehidupan Petrus yang diubah oleh Tuhan menjadi luar biasa, menjadi orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya untuk totalitas mengasihi dan mencintai Allah. Kiranya kami diberikan anugerah oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu menguatkan dan menuntun kami, supaya kami mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh, seperti Engkau mengasihi kami. Hamba berdoa bagi semua orang yang mendengarkan siaran ini, dalam kehidupan dan pergumulan hidup, Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Yakinkanlah kami Engkau ada bersama-sama dengan kami. Pun hamba berdoa secara khusus bagi rekan-rekan multimedia Jemaat Petra Muli. Tuhan berkatilah mereka. Biarlah talenta dan kekuatan yang Tuhan berikan dapat mereka perlabakan menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka terus melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, di saat ini hamba mohon berkat-Mu Engkau curahkan bagi kami semua. Kasih karunia damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati kehidupan kami semua dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani kehidupan di usbu yang baru. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.